Makanya selagi kita masih merasa memiliki dunia, percayalah tidak mungkin atau sulit Anda mendapatkan kedamaian di dunia ini. Semakin banyak kita memiliki, semakin takut kita menghadapi kematian. Ayo, iya tablet. Mana yang lebih takut mati, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nah, orang miskin mati apa yang diketakuti? Kader sawah dua rong bau setengah, baunya loro, wetenge ning tengah. Rumah nggak punya, mobil nggak punya apa-apa. Dia tidak takut meninggalkan apapun karena dia tidak punya apa-apa. Nah, begini sajalah. Tidak mesti bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Yang penting jangan merasa memiliki. Itu aja kok. Bapak, ibu punya rumah nggak? Punya. Jangan merasa memiliki. Punya suami nggak? Jangan merasa memiliki. Punya anak nggak? Jangan merasa. Jadi apa? Ini semuanya bukan milikku. Ini adalah inventaris, fasilitas yang Allah titipkan kepada saya untuk mempermudah tugas kewajiban saya. Setuju? Hebat. Hebat. Itu dia. Encang kalau belakangnya mati mewek bisa lagi. Itulah persoalan. Jadi kita mengolah hati ini tidak bisa sendirian. Mesti ada seorang syekh, seorang yang berpengalaman panjang, berpengetahuan luas yang membimbing Anda. Di mana adanya ada, mursyid ada. Di mana silakan cari sendiri. Saya tidak bisa menunjukkan, takut nanti salah lagi. Kayak sana tuh, siapa namanya? Kancung siapa namanya tuh? Iya. Udah. Oke, sekarang karena kita merasa banyak memiliki, kita semakin takut diajak pulang. Begini, berani pulang nggak? Bu, berani pulang nggak? Nanti malam mau? Nggak mau. Besok pagi? Nggak mau. Kapan maunya? Ini kan ada beda. Teman-teman kita yang jadi TKW di Arab Saudi 2 tahun kontrak, ya kan, majikannya minta, nanti wahai pembantuku jangan pulang dulu, saya lagi nunggu pembantu yang baru menggantikan kamu. Nggak sabar, tolong sepulang. Kenapa? Aku sudah rindu rumah tanah air saya. Ya, betul. Yang jadi pertanyaan, keluarganya di Indonesia ketika anaknya pulang seneng nggak? Seneng nggak? Tetapi kalau ada saudara kita pulang kepada Allah, senang tak nangis? Kenapa? Ini saya mau bertanya dulu supaya kita bisa paham. TKW rindu pulang enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak rindu pulang enggak? Hah? Benar? Cuk sirah. Awal tak bukti lah. Jadi pertanyaan yang lebih mendasar lagi, kenapa Anda sampai sekarang tidak pernah merindukan ingin pulang? Kenapa? Saya mau tanya kepada TKW yang tidak mau pulang. Sudah kontraknya diperpanjang 3 kali, 2 tahun, masih belum pulang juga. Saya nanya, kenapa? Betul.
betul. Suaminya kawin lagi. Uang yang kiriman tiap bulan habis diludes. Itu sebabnya. Berarti ketika bapak-bapak ibu-ibu tidak merindukan pulang, berarti ada masalah. There is something wrong on yourself. Ada kesalahan dalam dirimu. Ayo, ya tak boleh. Ada kesalahan. Oke, sekarang begini aja deh. Sebelum kita merasa rindu pengen pulang, minimal gini aja dah. Minimal kita jangan takut pulang dah. Ya. Kita bagaimana kita menghilangkan rasa takut pulang. Kalau itu sudah bisa, bagaimana kita meningkat lagi siap pulang. Satu, tidak takut pulang. Yang kedua, siap pulang. Yang ketiga, rindu pulang. Kalau seandainya untuk rindu pulang S3 sulit, S2 saja dululah. Siap pulang. Bisa nggak siap pulang? Bisa. Pengen siap pulang? Siap itu artinya kapan saja silahkan. Dijemputnya pakai apapun silahkan. Kapan saja silahkan. Siap. Siap pulang itu begini. Artinya umur manusia ini selalu dugaan kita salah semua. Ternyata umur kita lebih pendek daripada dugaan kita. Di sini ada nggak orang bikin rumah belum jadi sudah mati? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi pertama kita untuk menyatakan siap pulang nih, kita mesti tahu dulu kita di dunia ini sedang apa sebetulnya. Ini adalah salah satu terminal perjalanan ruhani kita dari alam ruh nurani sampai alam dalam perut, sampai alam bayi, alam dewasa, lalu kemudian alam kubur, alam mahsyar, alam banyak terminal. Dari Jakarta mau ke Tegal, terminalnya dari mulai Hargolis, Jatibarang, Cirebon, ya kan, sampai. Nah, di dunia ini adalah merupakan terminal dalam perjalanan kita. Ketahuilah, salah satu terminal namanya alam dunia. Ini Allah mengatakan alam dunia ini sangat sebentar sekali. Kereta api Cirebon Cirek mandek di Jatibarang itu hanya 5 menit. Setelah itu pripit, hanya menurunkan beberapa orang dan menaikkan beberapa orang. Masuk akal enggak ada orang yang berhenti di keretanya di Jatibarang lalu dia bawa daftar belanja di pasar Jatibarang, belanjanya ada 100 item, mau beli kulkas, beli ranjang, beli video, beli TV, beli kain, beli kasur, beli keburu nggak? Keburu? Enggak. Beli rokok saja sering susuknya belum balik sudah pripit je. Betul nggak? Akhirnya rokok sebungkus harganya 100.000 karena udah jalan lagi. Itulah bahwa kita tidak memperhitungkan bahwa kehidupan kita sangat sebentar sekali. Makanya supaya jangan takut mati harus ada skala prioritas yang pas dengan waktu yang singkat itu. Ya begini. Kenapa kita takut? Karena kita melihat banyak pekerjaan yang belum selesai. Saya tanya lagi, ada nggak orang bikin rumah belum jadi udah mati? Itu satu bukti.
Ada nggak yang besok mau kawin malam ini mati? Ada. Kita buktikan, termasuk kita. Apa yakin besok mau hidup? Enggak, belum tentu. Nah, makanya waktu yang sehingga berapa lamanya Allah mengatakan wa ma amru saati illa kalamhil basar. Urusan saat itu, waktu pulang kita kalamhil basar, sekejap mata. Tahu-tahu habis waktu saja. Nah, makanya inilah yang ingin saya harapkan, mudah-mudahan sekali lagi yang disunati tidak akan lama lagi masuk masa pubertas, ya kan, terus mulai dewasa lalu minta kawin, ya kan begitu. Ibu-ibu yang baru menghatamkan Al-Quran itu jangan pernah berhenti, teruskan bagaimana supaya bisa memahami makna Al-Quran, bukan hanya bacanya saja. Dan artinya nanti, apakah nanti kita cukup waktu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yang penting kita melangkah saja, sampai di mana sampainya selesai. Nah, di sini supaya kita siap pulang kapan saja, makanya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita ini setiap yang Allah berikan kepada kita, orang kena mana ini? Ibu sekalian, beli payu-payu laki, alhamdulillah. Ketemu orang demenan, alhamdulillah. Ngejak kawin, alhamdulillah. Dua laki, alhamdulillah. Lakinya demenan manin, alhamdulillah. Jadi akhirnya waktu yang singkat ini, kenapa kita isi dengan penderitaan? Yuk kita bangun kebahagiaan kita dalam waktu yang singkat ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah kita siap menerima apapun yang Allah berikan kepada, dan bersolat ya. Semangat bersolat ini. Nah, nih bos kalian, kunci terakhirnya, ketika engkau selalu menerima apapun yang Allah berikan, dipai waras alhamdulillah, dipai penyakit alhamdulillah, dadi wong sugih, dadi wong larat, dadi pejabat, dadi rakyat, semuanya alhamdulillah. Nah, supaya waktu yang singkat ini tepat, maka harus ada efektivitas. Sehingga Allah mengatakan, apabila mulutmu selalu memujiku, dengerin ibu-ibu, apabila mulutmu selalu memujiku, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Wong sing cangkeme ngalem Gusti Allah bae, dongane pasti dikabul ning Gusti Allah. Beli merepet bekah. Barang siapa yang mulutnya selalu memuji Allah, maka apapun yang keluar dari mulutnya selalu didengar oleh Allah. Percayalah. Makanya bapak-bapak, andaikan punya istri yang sudah seperti itu, dikasih uang 1 juta alhamdulillah, dapat 100.000 alhamdulillah, 50.000, 20.000, 5.000. Kalau istri kita sudah seperti itu, jangan sekali-kali pernah menggoda. Ting bating bokat nyupatani mempan sirake.
Kan gempor. Ini janji Allah. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Pasti didengar oleh Allah. Cuman yang jadi masalah sekarang bagaimana cara memuji Allah yang benar. Ya kan? Cara memuji Allah yang benar itu dengarkan baik-baik. Bahwa memuji Allah yang benar itu jangan ada ruang-ruang kosong. Tumplekan kabir, blek. Jangan ada tetes-tetes terakhir. Semuanya. Mari dengarkan cara memuji Allah supaya apapun yang keluar dari mulut kita didengar. Rabbana, dengerin. Lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian. Kami selalu memujimu. Berapa banyak? Mil'us samawati sakabekeng langit. Aleman Gusti Allah sakabekeng langit. Sepenuh langit. Sanjunglah Allah, pujilah Allah sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Dengerin baik-baik. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'tan min syai'in ba'du, lan sakebeke seberang kanan yang langit, lan sakebeke seberang kanan yang bumi. Artinya pujilah Allah, jangan ada ruang-ruang kosong, semuanya. Setuju? Kalau bapak-bapak sudah sampai begitu, percayalah, apapun yang kau katakan pasti terjadi. Karena ketika engkau mengatakan, sesungguhnya itu Allah yang mengatakan. Sehingga jadi pada kesimpulannya, bagaimana kaidahnya? Ya sudah, sekarang kita terima saja apapun pemberian Allah. Kita hanya mengatakan alhamdulillah. Nginjak kulit pisang keplarak jeret, alhamdulillah. Pulang berangkat rumah lihat sawah, ngacung kabeh kenang kelowor, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, baca kunut nggak? Ini kan pondok pesantren An-Natiyah kan? Kunut lah. Dengarkan. Walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca nggak? Maknanya apa? Lihat. Kalau engkau tidak meyakini, jangan dibaca. Mbebodoh busyol makanya. Terus enggak? Apa maknanya? Walaka lan iku tetap kagungan panjenengan. Alhamdulillah utawi sakehe puji. Alama ingat sesawiji-wiji kodoi takang sampun mestekaken sapa panjenengan. Aku selalu memujimu ya Allah, apapun keputusanmu. Wah, diwaca dulu. Aku siap memujimu apapun keputusanmu. Astaghfiruka, sing penting ampunilah kami. Wa atubu ilaik, dan kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, apapun keputusanmu, aku selalu memujimu. Yang penting ampunilah kami, karena kami akan kembali kepadamu. Betapa indahnya doa kunut kita baca itu. Masa bertahun-tahun gak ada yang masuk? Betul nggak? Dah, sekali lagi terakhir, tahlilan enggak? Ini kan nanti masa ditahlil. Kula gak tahlilan. Pada baik ini ke, mung bakal kulan yang terima itu, bakal yang terima itu di diaku edu gitu. Mbu sebabnya apa? Ya. Di dalam tahlilan selalu dibaca ayat Quran. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana laikal masir.
begitu kalimat indah, kalimat-kalimat motivasi dari Allah ternyata tidak kita perhatikan. Wa qalu, dan mereka berkata, bapak-bapak dan ibu-ibu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na, ya Allah kami siap menerima segala keputusan-Mu, wa ata'na, dan kami siap melaksanakan segala keputusan-Mu. Kalau ada yang salah, ghufranaka, ampunilah kami. Wa ilaikal masir, karena bagaimanapun kami akan kembali kepadamu. Mangga apa saja, mangga tak terima kabeh, tak lakoni kabeh, sing penting jaluk pangapuran Gusti Allah. Angel temen cuma kono. Setuju? Makanya menang mana dimaknani pakai wacap, supaya minimal setelah kita baca berulang-ulang, masa enggak masuk sedikit pun, betul enggak? Ya itulah, mudah-mudahan ke depan kita siap menerima segala keputusan Allah, sehingga nanti kita pulangnya tidak dipaksa oleh Allah, tapi pulangnya dijemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, mangga silakan masuk surga. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak ini nanti di akhir hayatnya bisa masuk surga langsung. Amin. Amin. Sing seragam si amin. Terus konon bener ya, Jakarta sore, mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.